Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah menyiapkan benang poli Indokilap. Biasanya saya gunakan 6 gulung saja, cuman untuk jaga-jaga ya kalau kurang. Kemudian di sini ada kancing sodok, biasanya disebut seperti itu. Nantinya dia akan digunakan sebagai alat untuk membuka dan menutup tutup tas. Kemudian di sini ada ring jala seperti ini. Kemudian juga ada ring kotak. Ring jala dan ring kotak ini kira-kira seukuran ya, karena nanti akan kita kaitkan untuk membuat handle tas punggung. Kemudian hakpen ukuran 3.0 atau 4.0 seperti ini. Nah, kita akan mulai dulu dengan membuat alas. Nah, kita akan memulai untuk membuat tasnya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu membuat simpul awalan untuk alas tas yang akan kita gunakan. Di sini menyesuaikan ya, mau 3.0 atau 4.0. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan tusuk rantai. Untuk jumlah tusuk rantainya di sini saya standar ya, menggunakan 45 tusuk rantai. Jadi nanti panjang pendeknya tentu tergantung pada kebutuhan, karena memang di sini saya standarnya untuk buku tulis yang A5 itu bisa masuk ya. Di sini 45 rantai, kita teruskan. Bisa juga nanti kita tambahkan misalnya 50 rantai atau kita kurangi 40 rantai. Jadi tergantung nanti siapa yang pakai dulu, kemudian barang apa yang ingin dimasukkan dalam tas yang kita bikin. Nah, di sini udah 45 rantai, kemudian kita siap-siap untuk membuat tusuk single, tapi kita tambahkan satu tusuk rantai untuk naik ke atas dan kemudian kita mulai membuat tusuk single seperti ini ya. Tarik. Nah, jumlah untuk tusuk single di sini totalnya 45 tusuk single. Masuk, ambil, kaitkan, tarik seperti ini. Nah, ini namanya tusuk single. Sesuai dengan lubang yang ada di bawahnya, jumlahnya juga 45 tusuk single. Mungkin di sini untuk pemula, jadi latihan dasar yang biasa digunakan untuk kita memulai merajut biasanya adalah tusuk rantai dan tusuk single. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, teruskan sampai ke ujung ya. Nah, di sini udah sampai ujung ya. Udah 45 tusuk single, satu rantai, kemudian balik, dan lubang terdekat akan kita isi lagi dengan tusuk single. Jadi seperti ini, kita sebut tusuk single bolak-balik. Prosesnya sama, ambil dari lubang, tarik seperti ini. Ambil, tahan, ambil lagi, tarik. Nah, untuk layer kedua ini totalnya tetap 45 tusuk single ya. Jadi total bolak-balik yang nanti akan kita gunakan itu merupakan tebal dari alas yang kita gunakan. Nah, tebal enggaknya itu kan sesuai dengan selera juga ya. Jadi kita tidak bisa mematok harus 12 kali bolak-balik, harus 10 kali bolak-balik. Nah, semua tergantung pada kebutuhan. Oke ya, lanjutkan sampai ujung. Nah, ini udah layer kedua nih. Nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Lanjutkan layer ketiga, tambah satu rantai, kemudian balik, dan kita akan memulai tusuk single lagi. Ambil seperti ini, masukkan, ambil lagi, tarik. Oke ya, jumlahnya tetap sama, 45 tusuk single. Oke, kayak gini. Nanti bolak-balik setebal sesuai dengan keinginan kita.
Nah, ini sampai bolak-balik berkali-kali udah dapat segini nih. Kayaknya memang saya mau tambahin sedikit untuk naik ke atas, bisa 10, bisa 11, bisa 12 kali bolak-balik, suka-suka ya. Jadi kayaknya di sini saya sudah cukup ya, ini sekitar 12 kali bolak-balik. Nah, untuk mulai naik ke atas saya putari dulu nih dengan tusuk single, tapi biar pojokan dari alas tidak berkerut dalam satu lubang, saya akan membuat atau menambahkan 3 tusuk single. Nah, di pojokan ini ada kelebihan nih, di pojok-pojokan ini. Nah, ini juga akan saya tambahkan 3 tusuk single. 1, 2, 3. Untuk yang lain tetap satu lubang, satu tusuk single ya. Ini hanya untuk menghindari kerutan. Nah, yang nggak kalah penting, kita akan pasang ring kotak. Ring seperti ini. Tentunya di sini nanti fungsinya adalah untuk kait dari handle tas punggung yang nanti akan kita bikin. Nah, biar nggak ribet di sini masangnya akan sekalian saya rajut. Nah, kalau misalnya kurang lebih di sini 2,3 cm ya untuk ring kotaknya. Di sini mungkin akan saya rajut sekalian dan diisi di sini 12 tusuk single ya. Tentunya agak ditarik-tarik gitu biar dia kencang dan besi-besinya tidak terlalu kelihatan ya. Jadi nanti kesannya biar lebih rapi gitu. Oke, kayak gini. Oke, mungkin 12 tusuk single udah cukup ya. Oke, agak kerut dikit biar lebih rapi. Mungkin sekitar 12 atau 10 juga boleh sih sebenarnya, tergantung nanti ya. Nah, kita serut-serut seperti ini. Oke, masuk, ambil, tarik. Kayaknya satu lagi deh. Oke, kayaknya udah cukup. Nah, oke, kita siap untuk memutari alas lagi. Oh, kayaknya tambah satu deh biar masih cukup. Oke ya, sip. Lanjut lagi, kita putari dengan tusuk single sampai satu putaran. Nah, ini adalah ring yang sudah terpasang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tentunya caranya sama. Kita lanjut lagi ya, kita akan memutari, masih punya PR nih, memutari alas dengan tusuk single. Oke, setelah nanti satu putaran alas sudah terputari semua, nanti kita tinggal merajut membuat badan tas. Nah, di sini sudah terputari semuanya, terlihat lebih rapi dan kita sudah semakin jelas ya. Untuk tepi-tepiannya udah tidak terlalu banyak perbedaan ya. Ketika misalnya kita memutari dengan tusuk single lebih rata seperti itulah. Nah, kita mau rajut sampai ujung pojokan sini ya. Nanti biar gampang untuk kita kayak ngasih tanda kayak gitu. Oh, ini adalah layer pertama, layer kedua, karena kita nanti bikinnya kipas ya, kipas, kemudian kipas layer pertama, kipas layer kedua, seperti itu. Oke, kita skip 3 lubang dan beri 3 tusuk double. Kita mulai bikin kipas nih untuk layer pertama. Kemudian dalam satu lubang yang sama kita beri tusuk double. Nah, tusuk double di sini kita kaitkan dulu ya. Mungkin di sini agak terlalu sempit untuk kita melihat kayak space gitu ya, space loopnya. Oke, mungkin setelah ini saya akan perjelas lagi untuk tusuk double. Skip 3 lubang di sini, kasih tusuk single. Oke, karena tadi bagian dari besi itu tusuk singlenya dia pepet-pepet ya, di kerut-kerut gitu. Oke, tambahkan 3 rantai. Kemudian skip lagi.
Kalau ini skip 2 lubang ya, kasih tusuk single. Oke, udah dapat kipas kecil ya. Kemudian skip lagi 3 lubang, 1 2 3, kemudian masukkan di sini. Pada lubang keempat kita masukkan tusuk double. Dalam satu titik ada tusuk double isi 5 di sini. Oke, 4, kemudian 5. Oke, kemudian skip lagi 1 2 3. Nah, lubang keempat kita kasih tusuk single. Oke ya, semacam ini. Kemudian ada 3 rantai, skip 2 lubang kayak gini. Kemudian kasih tusuk single. Oke ya, lanjut dengan hitungan yang sama. Kita akan bikin tusuk double, skip 3 lubang. Lubang 4 kita kasih tusuk double di sini. 1 2 3 4, kemudian 5. Nah, kemudian skip 3 lubang, kasih tusuk single. Lanjut dengan hitungan yang sama. Nah, kita baru dapat layer pertama ini dengan kipas kecil ya. Kita akan nanti pada layer kedua kita akan kipas yang lebih gede-gede lagi. Tapi jangan lupa untuk melanjutkan proses yang sudah dilakukan, membuat kipas-kipas kecil ini dengan hitungan yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Nah, di sini saya membuat kipas kecil dengan 5 tusuk double di sini. Oke ya, lanjutkan kita bikin kipas-kipas kecilnya. Nah, di sini mungkin nanti akan ada perbedaan hitungan ya, karena di sini saya tidak mengacu pada satu hitungan tertentu. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin merasa kurang 1 loop atau mungkin ada yang kelebihan, nah itu bisa disiasati ketika hitungannya selisih 2 lubang, kita bisa tambahkan selisih 3 lubang seperti itu. Jadi fleksibel aja sih. Nah, ini udah 1 putaran ya. Oke, 1 putaran di sini hitungannya hampir pas ya, karena pas skip 2 rantai terakhir di sini saya ada 3 loop di sini. Tapi whatever lah, ini bisa disiasati. Kita lubang terakhir kasih 3 lubang kayaknya nggak apa-apa deh, atau mungkin di sini agak geser satu space di sini kayak nggak masalah juga. Oke, kasih tusuk single untuk mengakhiri. Kita akan memulai kembali. Nah, di sini saya mau kasih tusuk slip sampai pada titik dimana saya akan memulai layer yang baru pada lubang yang nanti ada di jempol, kayak di jempol saya ini ya. Nah, kita kan mulainya dengan membuat kipas itu kan mulai dari pinggir-pinggir kipasnya dulu nih. Nah, di sini saya akan tanpa memutus benangnya, saya akan membuat tusuk slip sampai pada lubang, nah di sini ya, lubang di atas yang sedang saya rajut di sini. Nah, kita akan memulai di sini nih. Nah, biar nggak mutus nyambung, kita kasih tusuk slip nih, karena kita akan memulai memberikan kipas besar tapi tanpa putus nyambung ya. Oke, kita akan mulai di sini dengan memberikan 10 tusuk double pada kipas kecilnya. Nah, di sini kan ada lubang-lubang nih. Nah, setiap lubang kita isi dengan 2 tusuk double. Nanti totalnya ada 10 tusuk double. Oke ya. Kita isi 10 tusuk double di sini. Oke ya, tapi di sini ternyata saya tidak konsentrasi. Akhirnya saya ambil lagi aja deh. Oke ya, berudut.
ngulang deh, nggak apa-apa, cuman dikit kok, cuman pendek. Kita mulai ya. Oke, lanjut. Kemudian lagi, kemudian lagi, kemudian kita udah dapat 6, 4 lagi ya untuk tusuk double-nya. Oke, 2 lagi. Oke, 10. Nah, kita udah dapat kipas besar di sini. Kemudian kasih satu tusuk single, tapi jangan lupa di sini kita kasih semacam lubang kecil juga untuk nanti kita bikin kayak pusat dari kipas kecil ya, gitu ya. Kipas yang kecil itu kan kayak ada tempatnya ya untuk kita ngasih 5 tusuk double gitu ya. Nah, kita kasih 2 rantai di sini. Kecil aja kira-kira biar cukup lah. Oke. Kemudian satu tusuk single lagi. Nah, ini kan udah ada lubang kecil ya. Nah, ini kelihatan lubang kecilnya. Nanti kita akan isi dengan 5 tusuk double. Nah, kita bikin kipas yang besar tetap dengan hitungan 10 tusuk double ya. Oke, lanjutkan. Tusuk double lagi. Oke, dapat 4. Lanjut. Nah, udah dapat 10. Sekarang kasih tusuk single. Oke, kita udah dapat 2 tusuk kayak kipas gitu ya, motif kipas yang gede. Kemudian 2 rantai, kasih tusuk single, dan lanjut bikin 10 tusuk double untuk bikin kipas besar. Nah, ini udah satu putaran ya. Kita udah dapat kipas-kipas besar di sini. Kemudian kita mau ke layer kedua nih. Nah, layer kedua ini kita akan mulai dari titik dimana kita bisa membuat kipas-kipas kecil. Artinya di sini kita nggak usah putus nyambung, tapi kita kasih tusuk slip saja. Tusuk slip memanjang sesuai dengan arah dari nanti kita akan memulai tusuk kipasnya di mana, motif kipasnya di mana. Oke, ya kayaknya di sini kasih tusuk single biar dia lebih kayak stabil gitulah. Kemudian kita mulai dengan membuat 5 tusuk double. Nah, lubang kecil tadi kita akan gunakan sebagai isian dari kipas kecil ya. Oke, macam ini. Lanjutkan dengan membuat kipas kecil dengan isian 5 tusuk double. Nah, selanjutnya kasih tusuk single, kira-kira ya 2 loop dari bawah kayak gini. Kemudian tetap kasih 3 rantai. Kita bikin lubang di atasnya. Kemudian skip juga kira-kira 3 lubang, 3 atau 2 lubang ya. Kemudian kasih 5 tusuk double pada lubang kecil di sampingnya. Nah, kita bikin kipas kecil yang kedua, isiannya sama dengan 5 tusuk double. Nah, sebenarnya jarak dari yang kita bikin itu kayak bisa dikira-kira ya. Kira-kira nanti 3 rantai, kira-kira nanti 2 lubang seperti itu. Nah, ini juga termasuk kira-kira nih, saya ngasih tusuk singlenya kira-kira ya 3 lubang, 2 lubang lah. Kemudian lanjut lagi rantai, kemudian kasih
3 lubang, kemudian kasih tusuk single lagi. Oke ya, kemudian lanjut lagi dengan bikin tusuk kipas isi 5 tusuk double ya, bukan tusuk kipas juga sih, tapi motif kipas ya tepatnya. Oke, lanjutkan sampai 1 putaran. Nah, di sini udah hampir 1 putaran. Nah, seperti biasa kita akan memulai dari ujung dimana kita akan membuat tepian kipas terlebih dahulu. Oke ya. Nah, kita udah mau layer selanjutnya nih, tapi kita akan bikin tusuk slip terlebih dahulu biar nanti rajutannya pas berada pada sisi tepi dari kipas besar yang akan kita rajut. Kasih tusuk slip sampai pada titik dimana kita akan memulai merajutnya ya. Nah, di sini akan mempermudah ketika kita nggak mau putus nyambung benang. Oke, kita akan memulai memberikan 5 tusuk double. 10 tusuk double di sini. Oke, dalam kipas kecil nanti kita isi 10 tusuk double untuk kita membuat kipas besar. Hitungannya sama dan sepertinya tidak perlu banyak mengulang ya. Nah, selanjutnya hampir 10 kita kasih tusuk single, kemudian 2 rantai, kemudian kasih 1 tusuk single lagi. Nah, kita bikin lubang kecil di sini. Kemudian kita lanjut bikin kipas besar dengan memberikan 10 tusuk double. Lanjutkan prosesnya di sini berulang, dan nanti kurang lebih untuk tas standar yang biasa saya buat itu kira-kira nanti kipasnya setinggi 25 cm. Nanti akan ditambah kira-kira 5 cm untuk bagian atas, serut dan tutup. Jadi kira-kira 25 cm udah cukup lah, nggak terlalu tinggi banget ya, proporsional gitu kita bikinnya. Oke, udah mulai terlihat motifnya. Kita selesaikan untuk layer kipas besar yang kedua ini. Nah, setelah berlayer-layer kita bikinnya, nanti kita akan dapat bentuk yang seperti ini, memanjang 25 cm ke atas. Untuk selanjutnya kita mau kasih tusuk single ya, untuk mengelilingi agar bagian atasnya lebih rapi, karena kita akan menambahkan handle yang akan kita kaitkan pada ring kotak yang ada di bawah ini. Oke, sementara kita singkirkan dulu badan tasnya. Nah, kita akan bikin cantolan tasnya ya. Sementara handle-nya sudah jadi ya, kira-kira nanti ya single bolak-balik, kemudian kita kasih pinggiran tusuk single. Nah, di sini untuk handle tasnya atau cantolan tasnya yang kecil itu kan, kita bikin 20 rantai ya, kayak biasa gitu. Kita bikin rantai isi 20, kecil aja sih sebenarnya, mau 20 kan, mau 15, mau 18, kayaknya nggak masalah juga sih panjangnya berapa. Kemudian saya kasih 1 rantai untuk naik ke atas, kemudian tusuk single ya. Di sini saya sudah menyediakan tusuk single bolak-balik.
kita udah mulai ya, 20 tusuk single seperti ini. Nah, lanjut, kira-kira nanti jadi 3 kali bolak-balik atau 4 kali bolak-balik udah cukup lah. Nah, handle-nya ada 2 seperti ini, kurang lebih juga tusuk single bolak-balik. Kemudian sebelah pinggirannya saya pinggiri dengan tusuk single biar dia lebih rapi ya, kayak gini. Tebelnya tentu kita menyesuaikan ukuran ringnya ya. Oke, kita udah punya 3 macam rajutan seperti ini. Kemudian kita akan membuat rajutan ini menjadi satu kesatuan dengan merajutnya dengan tusuk single. Kita rajut bareng dengan bagian badan tas seperti ini kira-kira. Kemudian cantolannya kita pasang seperti ini. Nah, kita akan langsung merajut 3 bagian ini. Nah, di sini tusuk single saya gunakan dulu, masih saya putari sampai tengah-tengah rajutan ya. Nah, kita udah sampai pada tengah-tengah rajutan, saatnya kita akan memasang 3 bagian ini, badan tas, kemudian handle, kemudian juga cantolan yang kecil yang kita bikin tadi ya. Kita pastiin di tengah-tengahnya, tentunya di sini nanti tidak usah pakai hitungan ya, kira-kira aja di tengah-tengah. Nah, 3 bagian ini akan kita rajut bareng menggunakan tusuk single. Tentunya proporsinya harus sesuai simetris ya, kanan kirinya juga kurang lebih bisa disesuaikan. Nah, ini adalah hasil yang sudah disambung. 3 bagian ini sudah kita satukan seperti ini dengan menggunakan tusuk single. Nah, kita akan lanjut putari rajutan dengan tusuk single ya, karena kita akan ke tahap selanjutnya. Nah, ini udah saya putari. Nah, untuk layer selanjutnya, putaran single selanjutnya, kita akan memasang tutup. Nah, di sini saya akan memulai membuat tutup tas. Pertama, saya akan bikin rantai terlebih dahulu. Intinya sama, kita akan membuat tusuk single bolak-balik. Nah, di sini rantainya tentunya sesuai dengan selera ya. Bisa 15, bisa 20, tapi di sini saya pakai 15 aja. Tambah 1 rantai, kemudian kita bikin single bolak-balik. Nanti sepanjang selera juga sih sebenarnya untuk panjang dari tutup tas ini. Nah, di sini saya percepat saja, tapi intinya membuat tusuk single bolak-balik seperti ini. Nah, di sini prosesnya nanti akan berlanjut seperti ini sampai kita mendapatkan bentuk persegi. Tentunya di sini sudah sesuai dengan selera. Tambahkan 1 rantai. Nah, kalau yang di bawah itu tusuk singlenya ada 15. Nah, untuk mengecilkan bagian sisi atas, di sini saya akan mengurangi satu persatu ya. Layer ini saya akan isi dengan 14 tusuk single. Kemudian layer di atasnya saya akan skip 1 lubang, kemudian saya akan isi dengan 13 tusuk single. Seperti ini untuk proses menjadikan ujung dari suatu tutup tas menjadi bentuk yang agak mengerucut lah. Oke, udah sampai ujung lagi. Selanjutnya tambahkan 1 lubang, balik, kemudian skip 1 lubang, dan kita akan mengurangi 1 tusuk menjadi
12 totalnya. Jadi semakin ke atas nanti akan semakin berkurang, dan ini prosesnya akan saya percepat saja. Skip satu lubang, kemudian tinggal 11 sampai mengerucut ya. Mungkin ketika udah sampai ujung tinggal 4 atau 3 tusuk single itu udah cukup ya. Ini seterusnya seperti ini. Oke, udah mulai kelihatan mengerucut. Nah, sampai pada ujungnya mungkin di sini udah tinggal 3 tusuk single. Kita mau stop di situ, bolehlah seperti itu. Oke, kita akhiri saja, cukup ya. Oke, boleh sampai ujung. Kemudian kita potong dan kita siap untuk merajut menjadi satu bagian tas dengan badan tas ya. Oke, kita akhiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyatukan badan tas dengan tutupnya. Satukan dengan tusuk single. Ambil bagian dari tutup tas dan kita rajut di sini ya. Oke, mungkin butuh agak sedikit sabar karena di sini ada 4 bagian ya, yang kayak jadi numpuk di sini. Oke, mungkin nanti untuk bentuk simetrisnya nanti kira-kira menyesuaikan ya, dikira-kira sendiri kanan kirinya biar simetris. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, ini udah terajut. Nah, udah bersatu ya di sini. Kemudian selanjutnya saya akan memutari dengan tusuk single badan tas ini, mungkin 2 atau 3 putaran. Udah cukup ya. Nah, setelah mungkin dirasa cukup, kita akan bikin lubang untuk kita membuat serutnya. Nanti totalnya ada 12 lubang serut yang tentunya kita akan bikin simetris dengan ya sesuai dengan kanan kiri dari badan tas. Nah, di sini saya akan memulai membuat lubang pertama 4 rantai, skip 4 lubang, kemudian 4 tusuk single. Tentunya di sini bisa menyesuaikan jumlah kiri dan kanannya ya. Jadi nanti usahakan kiri dan kanannya juga simetris, kanan kiri depan belakang. Dan kita di sini memang tidak mengacu pada hitungan tertentu karena masing-masing dari kita punya ukuran sendiri-sendiri ya. Yang jelas nanti patokannya ketika tas tersebut diserut, maka bagian sisi kanan dan kiri itu akan terlihat rata. Nah, teruskan ya untuk kita mendapatkan serut yang rata kanan dan kiri. Nah, ini sisi sebelah kiri bagian belakang sudah. Tinggal kita akan meneruskan rajutan untuk sisi depan. Enggak, sisi depan sebelah kiri ya kalau dalam gambar ini. Oke, mungkin bisa percepat saja ya untuk prosesnya.
Nah, untuk lubang depannya nanti ada beberapa yang akan saya sesuaikan, jadi kira-kira nanti lubangnya ada di bagian jempol sebelah kiri saya, dan tentunya nanti menurut ini ya, hitungan masing-masing ya, agar proporsi kanan kirinya bisa seimbang. Nah, kita akan membuat lubang bagian depan, satu bagian depan sebelah kanan ya. Prosesnya sama, kita melihat sisi belakang juga yang kita rajut ya. Melihat bagian belakang yang pertama kali kita bikin lubang serut tadi. Ya, intinya adalah agar rata dan seimbang. Kemudian lakukan juga pada sisi sebelah kiri dengan proses yang kurang lebih sama. Nah, setelah 12 lubang serut dibuat, kita akan membuat tusuk single memutari badan tas ini, mungkin bisa 3 kali putaran, 4 kali putaran, atau sesuai selera. Lanjut ya, nanti kurang lebih seperti ini. Nah, tas yang sudah kita bikin sudah kita putari 3 kali putaran, kemudian kita pasang kancing sodok di sini untuk bagian depan sebagai kancing ya. Biasanya udah ada penjepitnya di sini, ada gigi-giginya biar dia tidak terlepas. Kemudian kita akan pasang kancing sodok pada bagian tutup tas seperti ini. Untuk lebih gampang buka tutup tas ya, bagian dalamnya kita kancingkan, atau biasanya ada besi untuk dia lebih kuat lagi ya untuk bagian dalamnya. Langkah selanjutnya kita akan memasang serut, tali serut. Di sini saya menggunakan tusuk single saja yang saya putari ya tentunya di sini. Kemudian pada bagian sisi-sisinya saya satukan dengan benang seperti ini. Jadi bentuknya sebenarnya dia kayak apa ya, lembaran gitu ya, tapi di sini sisi-sisinya saya satukan kayak jadi seperti ini. Kemudian kita akan gunakan sebagai tali serut. Oke, mari kita pasang. Nah, di sini bagian serutnya kita sudah pasang, kemudian saya tambahkan ada rajutan kecil di sini untuk dia lebih kencang lagi ya ikatnya. Saya tambahkan
kancing di sini kayak paku itu ya, seperti ini. Oke, nanti tinggal diketok pakai palu. Kemudian untuk bagian ujung saya akan bikin rajutan lonceng. Yang tadi satu udah saya bikin. Sebenarnya bikinnya tinggal memutari rantai yang kita bikin aja sih. Jadi biar dia lebih rapi ya ujung-ujungnya, untuk mempercantik tas yang kita bikin. Kurang lebih nanti bikinnya cuman simpel aja sih, rantai yang kita satukan kemudian kita putari dengan tusuk single macam ini. Oke, terus ya, nanti kira-kira setelah 4 atau 3 kali putaran nanti hasilnya seperti ini. Tinggal kita masukin ujungnya, kemudian bagian ujung kita tali dan siap digunakan. Nah, udah jadi. Nah, ini untuk tahap terakhir kita akan pasang ring jala. Tentunya di sini nanti untuk naik turunin tas ya, atau nanti membuat tas itu panjang pendeknya sesuai dengan ukuran badan kita. Pasangnya seperti ini, tinggal sesuaikan saja. Kemudian biar dia rapat kita kasih paku seperti itu. Oke Bunda, hasilnya sudah bisa dilihat. Nanti tampak seperti ini ya. Semoga suka dan selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.